Apa saja keunggulan Yesus yang membuatnya lebih istimewa dan agung dibandingkan Muhammad? 1. Keilahian Yesus versus kemanusiaan Muhammad. Yesus. Kepercayaan Kristen bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia adalah fondasi utama yang tidak ada dalam ajaran Islam. Alkitab seperti Yohanes 1 ayat 1 dan 14, dan Kolose 2 ayat 9 menegaskan bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Muhammad. Islam secara eksplisit menolak keilahian Muhammad, menganggapnya sebagai nabi biasa. Quran 18 ayat 110. Kesimpulan. Klaim Yesus tentang keilahiannya, ditambah kemampuannya mengampuni dosa, Markus 2 ayat 5-7, dan kebangkitannya, menunjukkan keunggulannya dalam teologi Kristen. 2. Mukjizat. Yesus melakukan banyak mukjizat di depan umum, seperti membangkitkan orang mati, Yohanes 11 ayat 43 dan 44, menyembuhkan orang sakit, Matius 8 ayat 16 dan 17, dan kebangkitannya yang disaksikan lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 3-6. Muhammad. Al-Quran mengakui sedikit mukjizat yang dikaitkan dengan Muhammad, seperti membelah bulan, Sahih Al-Bukhari. Namun, mukjizat utamanya dianggap sebagai Al-Quran itu sendiri, Quran 29 ayat 50. Kesimpulan. Mukjizat Yesus yang terdokumentasi jauh melampaui yang dikaitkan dengan Muhammad, baik dalam skala maupun signifikansinya, dengan kebangkitannya sebagai peristiwa yang sangat mengubah sejarah. 3. Tanpa dosa. Yesus digambarkan sebagai tanpa dosa, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 22, yang membuatnya layak menjadi korban sempurna untuk dosa manusia. Muhammad mengakui perlunya memohon pengampunan, Quran 47 ayat 19, 48 ayat 1 dan 2. Kesimpulan. Kehidupan Yesus yang tanpa dosa menegaskan kesempurnaan ilahinya dan kelayakannya sebagai juru selamat, yang berbeda dengan kekurangan manusiawi Muhammad. 4. Keselamatan. Yesus menawarkan keselamatan kekal melalui kasih karunia dan iman, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Pengorbanannya menyediakan penebusan dosa, Roma 5 ayat 8 dan 9, dan dia menjanjikan jaminan keselamatan, Yohanes 14 ayat 6. Muhammad menekankan jalan keselamatan berdasarkan amal perbuatan, ketaatan, dan kehendak Allah, Quran 9 ayat 51. Kesimpulan. Pesan Yesus tentang kasih karunia dan jaminan keselamatan berbeda dengan ketidakpastian yang melekat dalam pemahaman Islam tentang keselamatan. 5. Kematian dan kebangkitan. Yesus bangkit dari kematian, dengan kebangkitannya sebagai validasi utama sifat ilahinya, 1 Korintus 15 ayat 3-8, Wahyu 1 ayat 18. Muhammad meninggal dan dimakamkan di Madinah tanpa klaim kebangkitan. Kesimpulan. Kemenangan Yesus atas kematian adalah inti iman Kristen, yang membedakan dia dari Muhammad dan semua pemimpin agama lainnya. 6. Ajaran dan pengaruh. Yesus menekankan kasih, pengampunan, dan tanpa kekerasan, Matius 5 ayat 44. Ajarannya sangat memengaruhi etika, moralitas, dan budaya Barat. Muhammad menggabungkan ajaran spiritual dengan kepemimpinan politik dan militer, termasuk perang untuk mendirikan Islam, misalnya, Perang Badar, Quran 9 ayat 5. Kesimpulan, ajaran Yesus tentang kasih pengorbanan dan pengampunan sangat berbeda dengan peran multifaset Muhammad sebagai nabi, negarawan, dan pemimpin militer. 7. Penggenapan nubuat. Yesus menggenapi banyak nubuat perjanjian lama tentang Mesias, Yesaya 53, Mika 5 ayat 2, Mazmur 22, menegaskan perannya dalam rencana Allah. Muhammad tidak terkait dengan nubuat Alkitab dari perspektif Kristen. Kesimpulan. Penggenapan nubuat oleh Yesus memperkuat misi ilahinya sebagai Mesias. 8. Bukti sejarah. Yesus kehidupan, kematian, dan kebangkitannya didukung oleh sumber-sumber Kristen dan non-Kristen, termasuk Tacitus dan Josephus. Muhammad kehadiran historisnya terdokumentasi dengan baik, tetapi pengesahan eksternalnya terbatas dibandingkan dengan Yesus. Kesimpulan. Kebangkitan Yesus dan pertumbuhan cepat kekristenan memberikan bukti historis dampak transformatifnya. Dari sudut pandang Kristen,
Keunikan dan keunggulan Yesus atas Muhammad terletak pada 1. Keilahiannya dan klaimnya sebagai Allah. 2. Banyaknya mukjizatnya, terutama kebangkitannya. 3. Kehidupannya yang tanpa dosa dan perannya sebagai juru selamat. 4. Jaminan keselamatan melalui kasih karunia. 5. Ajarannya tentang kasih tanpa syarat, pengampunan, dan tanpa kekerasan. 6. Penggenapan nubuat mesianis. 7. Bukti sejarah yang mendukung kehidupan dan kebangkitannya.